sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat 12 Januari 2024. Yang malam ini temanya adalah Teologia Proper, seri pertama ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, dan puji syukur. Kami masih bisa berkumpul di dalam kelas ini, masih bisa belajar kembali kebenaran firman-Mu di kelas Sema Adonai ya Bapa. Walaupun kami menghadapi masalah saat ini, tetapi kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan, semuanya dapat dipulihkan dan dapat kembali berjalan dengan lancar. Dan berkatilah saya ya Tuhan sebagai operator dalam kelas ini. Mampukan saya untuk bisa sebagai moderator dalam kelas ini, mampukan saya bisa memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dan juga berkatilah operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga memampukan para operator untuk bisa bekerja dengan baik, dengan lancar, dan juga dengan bertanggung jawab. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga selama pembelajaran kelas kami, internet kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala atau halangan apapun yang mengganggu pembelajaran kelas kami. Dan berkatilah juga Pak Pendeta Daniel yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah ya Tuhan setiap perkataan dari Pak Daniel dan berikan hikmat daripada Tuhan sehingga Pak Daniel dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dan memberikan kami semua pemahaman dengan benar dan baik. Dan bukalah juga hati dan pikiran kami ya Tuhan, selama kami menerima kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami juga mampu menangkap setiap pembelajaran yang diberikan oleh Pak Daniel dengan baik, dengan memahaminya dengan benar. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami dan kepada sesama kami. Mampukan kami untuk bisa mengajarkan dan memberitakannya kepada orang lain. Ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembelajaran kelas kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir, dan kami katakan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pelajaran kelas kami. Dalam nama Yesus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan, operator. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan
Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Iya, baik, terima kasih kepada operator yang telah menayangkan profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Shalom, selamat malam Bu Aling, teman-teman semua, selamat malam. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Iya, baik Pak, saya akan tidak menahan lebih lama lagi, saya akan menyerahkan tempat dan waktu kepada Pak Daniel. Dipersilakan Pak Daniel. Oke, terima kasih. Nah, selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita pada malam ini bertemu kembali dalam suasana tahun baru, dan kita bersyukur Tuhan memberkati kita sehingga masuk tahun 2024 dengan penuh berkat Tuhan. Dan di tahun 2024 ini kita akan awali pembelajaran kita dengan mata pelajaran tentang doktrin Allah atau teologia proper. Ya, ini judul yang buku yang dulu sempat saya rancang untuk saya mau tulis, tapi karena waktu jadi pemilik kerajaan surga gitu ya. Jadi itu judul buku yang saya mau tulis tapi belum jadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Sema Adonai ini adalah satu channel yang bagi saya karena visi dari Tuhan. Karena tidak semua channel-channel yang seperti ini memiliki beban dan panggilan untuk mengajarkan kepada umat Tuhan pengajaran yang Alkitabiah atau pokok-pokok doktrin secara Alkitabiah. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi pergumulan saya sejak tahun 2000, sejak saya lulus dari STT itu, karena selama saya kuliah saya menemukan bahwa apa yang menjadi kurang di dalam gereja Tuhan sekarang ini adalah penekanan kepada pengajaran. Apa yang kurang dan masalah di dalam kehidupan orang-orang Kristen adalah tidak peduli soal ajaran itu benar atau salah, yang penting mereka sudah memenuhi kewajiban-kewajiban praktis, baik secara ibadah, secara persembahan, ya, itu mereka sudah merasa cukup. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya menyadari bahwa betapa pentingnya pengajaran dan pemahaman doktrin Alkitab itu secara benar. Ya, Paulus berkata kepada Timotius, jagalah dirimu dan jagalah ajaranmu. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dirimu sebagai seorang hamba Tuhan itu harus memiliki satu warna yang jelas. Warna yang dapat memberi teladan, memberi contoh kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan. Tetapi yang berikut bukan sekedar kehidupan yang baik, yang disukai, yang menyenangkan jemaat, tetapi awasilah ajaranmu. Karena hidupmu tidak berpengaruh sedikit pun untuk orang masuk ke dalam kerajaan surga,
namun ajaranmu sangat menentukan apakah orang masuk surga atau masuk neraka. Karena itu hamba Tuhan di dalam Alkitab itu dibagi dua secara garis besar. Hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang menyesatkan. Ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu, ada rasul-rasul dan gembala-gembala palsu. Jadi hamba Tuhan dalam Alkitab itu secara garis besar itu aja. Hamba Tuhan yang benar, yang mengajarkan kebenaran, hamba Tuhan yang menyesatkan, yang hanya mempergunakan pelayanan dan khotbah-khotbah di atas mimbar itu untuk mencari kehidupan. Nah, jadi ini penting saudara karena banyak hamba-hamba Tuhan khususnya juga yang tidak terlalu penting dengan pengajaran itu. Ya, tidak terlalu mementingkan pengajaran itu. Sampai ada yang berkata begini, saya tidak perlu teologia-teologiaan, nanti lama-lama jadi teologi. Nah, gitu ya. Jadi banyak pendeta-pendeta yang masih menganggap teologi itu sebagai sesuatu yang tidak penting di dalam gereja, karena itu yang penting adalah bagaimana dirinya bisa diterima dan bisa menyenangkan jemaat. Nah oleh karena itulah saudara, maka saya sangat suka dan mendukung sepenuh dengan channel Sema Adonai ini karena memiliki satu kesamaan visi dan juga beban di dalam diri saya. Nah, pentingnya berteologi. Ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membentuk manusia untuk berpikir secara rasionalistis sehingga sulit untuk mempercayai hal-hal yang irasional. Jadi, ini satu kenyataan yang kita temukan di dalam kehidupan manusia secara umum sekarang ini, bagaimana manusia itu mengagung-agungkan ilmu pengetahuan, kepandaian, dan kalau orang-orang itu mau mempercayai sesuatu atau mau menerima sesuatu yang baru, maka sesuatu yang baru itu harus dapat dinalar masuk akal. Satu contoh, ketika Paulus berkhotbah di satu tempat di Areopagus itu, dikatakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang berantusias untuk datang mendengar, karena orang-orang itu memang selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru, termasuk apa yang hendak diajarkan oleh Paulus itu. Tetapi begitu sampai kepada kebangkitan orang mati, sesuatu yang di luar jangkauan dan penalaran manusia, maka dikatakan kelompok orang itu bubar meninggalkan Paulus karena apa yang sedang dibahas itu tidak masuk akal manusia. Nah, jadi bagaimana orang-orang Yunani pada waktu itu menempatkan filsafat pengetahuan itu di atas segala-galanya, sehingga untuk bisa masuk surga, untuk bisa lebih dekat kepada Allah, maka orang-orang Yunani ini berupaya dengan sekuat tenaga untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya, karena itu mereka mengatakan orang-orang Yahudi itu bodoh. Ya, orang-orang Yahudi itu bodoh. Nah, mengapa? Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 1, pasal 2, lalu Paulus berkata, Allah memilih orang bodoh untuk memalukan orang-orang pintar, Allah memilih orang-orang lemah untuk memalukan orang-orang kuat, adalah karena dari latar belakang bagaimana pandangan orang-orang Yunani yang menilai bahwa orang-orang Yahudi yang beriman kepada salib itu adalah satu kebodohan. Nah, jadi saya tidak akan membahas itu secara lebih jauh, tetapi dari latar belakang 1 Korintus pasal 1, pasal 2 itu kita menemukan di situ bagaimana manusia itu dengan pengetahuan, dengan akal budi, dengan filsafatnya itu sudah susah untuk diyakinkan dengan hal-hal yang bersifat irasional, yang melampaui akal manusia, yang susah untuk dinalar. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu sekarang ini merupakan satu kendala, tantangan yang nyata di dalam
memberitakan Injil dan mengajarkan tentang teologi di dalam gereja dan juga di dalam masyarakat. Nah, kalau saudara bisa, kalau saudara perhatikan bahwa di kalangan hamba-hamba Tuhan itu sendiri juga terbagi dua. Ada hamba-hamba Tuhan yang namanya penganut teologi liberal, yaitu pendeta-pendeta yang hanya mau mempercayai apa yang dikatakan Alkitab kalau pernyataan Alkitab itu masuk akal. Nah, itu. Jadi ini sekarang juga merupakan wabah yang merusak kehidupan gereja, kehidupan iman anak-anak Tuhan, karena dilayani oleh pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang sebenarnya tidak mau mempercayai Alkitab itu sepenuhnya, tetapi mereka hanya mau mempercayai Alkitab sejauh Alkitab itu dapat dinalar atau masuk akal. Nah, dengan demikian maka pendeta-pendeta itu menempatkan akal ya di atas otoritas Alkitab. Akal mereka itu dipakai untuk menguji, menilai, menghakimi Alkitab. Apakah Alkitab itu benar atau salah? Nah, ini satu bahaya yang saudara mesti hati-hati, bahwa banyak sekarang ini di gereja-gereja di seluruh dunia itu berkembang ajaran teologi liberal, ya. Makanya saya sekarang ini tidak terlalu terpukau dengan pendeta-pendeta dari luar negeri, karena terbukti dari Eropa, dari Amerika itu bermunculan pendeta-pendeta yang sudah tidak lagi mempercayai Alkitab itu sebagai firman Allah yang diinspirasikan, tetapi mereka sudah menempatkan pikiran mereka itu sebagai lebih tinggi daripada Alkitab. Nah, itu menjadi tantangan bagi saya, sehingga menjadi satu perangsang untuk terus bergelut, terus mengajarkan teologi ini, karena manusia hanya bisa diselamatkan dengan ajaran yang bersumber dari Alkitab dan bukan berdasarkan kepada filsafat dan pengetahuan manusia. Nah, yang kedua adalah perkembangan ilmu jiwa, ya, dan pengaruhnya di dalam pelayanan pastoral, sehingga para pendeta lebih berorientasi kepada penyelesaian masalah jiwa dari umat dibandingkan dengan peranan kebenaran doktrin Alkitab di dalam pikiran jemaat. Nah, saudara-saudara, kita melihat sekarang ini bagaimana pendeta-pendeta sekarang itu dengan panggilan atau dengan topik pelayanan konseling, pelayanan pastoral, maka pendeta-pendeta sekarang itu lebih mengutamakan belajar tentang ilmu jiwa, belajar tentang psikologi. Ya. Ini di kalangan gereja, ya saya mungkin agak ini tidak perlu saya sebutkan, tetapi di kalangan gereja-gereja tertentu memang penekanan tentang pelayanan pastoral secara psikologi itu nyata lebih dominan dibandingkan dengan dorongan atau himbauan secara organisasional untuk mendorong pelayan-pelayannya atau hamba-hamba Tuhan dalam gereja itu untuk belajar teologi. Ya, karena itu pendeta-pendeta seperti saya ini tidak terlalu punya ruang di gereja-gereja tertentu, karena yang banyakkan ruang yang lebih luas itu adalah orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman praktis dalam hal-hal konseling, yang punya pengetahuan ilmu jiwa, sehingga mereka itu dapat mempengaruhi jemaat dengan pengetahuan psikologi yang mereka miliki itu. Nah, kalau saudara perhatikan sekarang ini, saudara, bagaimana di mimbar-mimbar gereja Tuhan itu peranan psikologi itu lebih nyata dibandingkan dengan peranan pengajaran. Ya. Di dalam buku saya, Kingdom Seeker, itu bahaya yang sedang dihadapi gereja itu adalah pengkhotbah yang filosofis dan pengkhotbah psikologis. Jadi bagaimana seorang pengkhotbah sekarang itu mendesain diri, memperlengkapi diri dengan keterampilan psikologis, sehingga ketika dia ada di depan jemaat, ya, maka jemaat itu bisa dipikat sebegitu rupa, sehingga
jemaat itu sepertinya terhipnotis oleh kelihayan kemahiran ilmu jiwa dari pengkhotbah-pengkhotbah itu. Nah, ini saudara mesti hati-hati ya. Saya 2-3 hari ini setiap kali buka baik di YouTube maupun di Facebook itu saya selalu ketemu dengan satu pendeta yang mulai lagi tenar di Indonesia, dan saya perhatikan potongan-potongan yang diambil oleh orang untuk diupload ke media sosial itu adalah bagaimana dia mengangkat satu kisah-kisah di dalam kehidupan sosial masyarakat, di dalam kehidupan jemaat, dan saya tidak mendengar bagaimana pendeta ini punya kemampuan untuk mengekspos, untuk menjelaskan bagian-bagian Alkitab itu secara benar atau sesuai Alkitab itu. Nah, jadi apa yang memikat jemaat sekarang ini adalah pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar kepada Alkitab, tetapi berdasarkan kepada situasi sosial kemasyarakatan, dan itu sangat populer di Indonesia sekarang ini. Ya. Kemudian perkembangan teologi empiris. Teologi empirisme yang begitu pesat mengakibatkan banyak pendeta yang menjadikan pengalaman sebagai tolok ukur kebenaran. Empiris itu pengalaman, lalu empirisme yaitu paham yang dibangun berdasarkan pengalaman. Jadi ada banyak buku-buku yang ditulis berdasarkan pengalaman subjektif. Banyak pendeta-pendeta, salah satu yang sudah meninggal dan saya tidak ragu untuk menyebutkan, pendeta Pariaji. Apa yang diajarkan kepada jemaatnya itu adalah bagaimana pengalaman pribadinya. Apakah itu betul-betul sesuatu yang historis di dalam kehidupannya atau sesuatu yang direka-reka. Itu saya tidak tahu. Tetapi apa yang diajarkan oleh pendeta Pariaji kepada jemaatnya adalah pengalaman naik ke surga, turun ke bumi, dan juga diajak oleh Yesus jalan-jalan ke neraka. Nah, itu pengalaman. Ada pendeta-pendeta tertentu yang tidak segan-segan untuk mengcopy paste metode-metode pelayanan dari pendeta-pendeta yang dia kagumi, oleh karena ada bukti-bukti empiris. Ya. Saudara masih ingat Toronto Blessing? Bagaimana di Kanada ada satu kegerakan di satu tempat yang gimana orang-orang berkumpul di Toronto itu, lalu terjadi manifestasi. Ini menggemparkan dunia sehingga banyak orang-orang Indonesia, pendeta-pendeta Indonesia datang langsung ke Toronto untuk mengalami apa yang terjadi di Toronto itu, kemudian pulang ke Indonesia membawa ajaran yang tertawa-tertawa itu. Ya. Impartasi, saudara, itu dulu tidak terlalu terkenal, tidak terlalu populer terminologi itu. Tetapi begitu terjadi sesuatu kegerakan rohani di Argentina, ya, banyak juga orang-orang Indonesia yang datang ke sana karena katanya di Argentina itu ada seorang ibu yang semua giginya sudah ompong, tapi begitu datang dalam satu ibadah yang dilayani oleh pendeta tertentu di di Argentina itu, maka terjadi mujizat sehingga ibu-ibu yang tadinya datang tanpa gigi ini pulang dengan gigi emas semua. Nah, orang terpukau dengan pengalaman itu. Lalu banyak pendeta-pendeta di Indonesia pergi ke Argentina untuk katanya mau mengambil pengalaman itu untuk diterapkan di Indonesia. Maka impartasi, ya, pendeta-pendeta Indonesia datang bertekuk lutut di depan pendeta itu lalu didoakan, yang kemudian dikatakan impartasi. Pantekosta ketiga di Indonesia juga sangat pesat bukan perkembangannya, tetapi juga begitu populer, ya, dibicarakan orang di mana-mana. Penganjur dari pendeta Pantekosta ketiga ini katanya dia pergi ke Azusa Street di Amerika itu, di mana dulu terjadi kegerakan manifestasi kebangunan rohani.
pada tahun berapa itu ya? Ya, pokoknya awal-awal abad ke-20. Ya. Jadi dia berkata, saya dituntun oleh Tuhan untuk datang ke tempat itu, lalu saya ambil api Pentakosta yang ada di Azusa Street itu, kemudian dia bawa ke Indonesia. Nah, apa yang dikatakan oleh pendeta ini, itu dipercayai oleh begitu banyak orang. Sehingga orang gandrung dengan yang namanya Pentakosta ketiga. Lalu yang menjadi aneh bagi saya adalah pendeta-pendeta yang bergelar doktor dari Amerika, dari luar negeri, datang juga untuk memberi konfirmasi bahwa ini Pentakosta ketiga. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi Bapak Ibu? Oleh karena ada pengalaman-pengalaman yang mendukung. Entah dialami langsung oleh pengkhotbahnya itu, ataupun dilihat terjadi di pelayanan pendeta-pendeta tertentu. Ya, dari Afrika, banyak orang yang datang ke satu, saya lupa nama negara, Nigeria kalau tidak salah itu, gereja terbesar di dunia yang panjangnya 3 km itu. Pendeta-pendeta di Indonesia datang. Sekarang lagi tenar di YouTube itu bagaimana di India juga terjadi satu kebanggaan rohani di India, dan belum tahu nih, ya, ada kemungkinan nanti pendeta-pendeta di Indonesia akan datang ke India, bagaimana juga untuk mengambil api yang melanda India itu untuk dibawa ke Indonesia. Nah, jadi saudara, ini yang bagi saya merupakan sesuatu yang perlu untuk kita tangkapi secara teologi, ya. Apakah ini memang bisa dilakukan seperti itu atau tidak? Nah, tetapi dimasukkan oleh banyak pendeta-pendeta ini sebagai satu poin dari teologi empiris. Ya, jadi berdasarkan pengalaman kita mau membangun suatu ajaran. Era-era tahun 90, mungkin saudara masih ingat tentang pelayanan pelepasan di Indonesia, ya, yang guling-guling, muntah-muntah, tumbang-tumbang, ya kan? Semua pendeta mengadakan itu di mana-mana, namanya pelayanan pelepasan. Ya, tetapi ya kemudian menjadi hilang dan dampaknya tidak terlalu banyak. Ya, jadi pengalaman-pengalaman pribadi itu kadang-kadang menjadi dasar untuk mengajarkan ajaran kepada jemaat di dalam gereja atau komunitas Kristen sekarang ini di dunia dan di Indonesia. Ya, dengan perkembangan teologi kemakmuran, maka banyak hamba Tuhan telah memiliki orientasi pelayanan yang bersifat materialistik. Ya. Saya 2-3 hari ini sempat berpikir mau saya upload di Facebook saya, tetapi belum jadi. Bahwa bahaya yang sedang melanda gereja-gereja Tuhan dan khususnya pendeta-pendeta di Indonesia adalah pendeta dengan parameter bisnismen. Entah saudara tahu atau tidak ini, saudara amati atau tidak, tetapi bahwa di Indonesia yang disebut sebagai pendeta yang berhasil, yang disebut sebagai pendeta yang besar, adalah pendeta yang punya fasilitas, yang punya kekayaan yang ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan. Jadi semakin kaya seorang pendeta, itu semakin dianggap sebagai pendeta yang besar, pendeta yang sukses. Nah, ini yang menjadi satu kenyataan. Kemudian saya mengambil membuat satu kalimat bahwa bahaya yang sedang melanda gereja juga di Indonesia adalah pendeta-pendeta dengan standar bisnismen. Sebabnya maka dengan segala cara, dengan segala upaya, pendeta-pendeta berupaya untuk bagaimana menambahkan kekayaan, menambahkan penghasilan. Ada yang saya juga dapat dari YouTube. Ya. Seorang pendeta diundang ke pendeta yang lain. Lalu beberapa minggu kemudian, gembala sidang dari gereja di mana dia diundang itu memberi teguran kepada temannya yang dia undang untuk datang berkhotbah ini. Apa sebabnya? Karena katanya sponsor dari gereja itu menegur
gembala sidangnya karena dia mengundang seorang pengkhotbah yang di dalam khotbahnya itu menyinggung sponsor dari gereja itu. Ya, lalu bagaimana pendeta yang diundang ini bisa meyakinkan bahwa dia tidak bermaksud untuk itu? Lalu dia berkata begini sama gembala sidang yang menegurnya itu. Dia berkata begini, satu-satunya orang yang saya kenal di gereja yang Bapak gembalakan itu adalah Bapak gembala sidang. Ibu tidak terlalu dalam. Nah, saya tidak pernah mengenal satu jemaat pun, saya tidak pernah mengenal satu pengurus pun. Karena satu-satunya orang yang saya kenal di dalam gereja itu adalah Bapak sebagai gembala sidang yang mengundang saya. Ya, itu ada di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana mungkin saya mau menyerang? Bagaimana mungkin saya mau menyinggung orang yang saya tidak kenal itu? Nah, jadi itu satu kenyataan saudara. Bahwa ada banyak gembala-gembala sidang yang sekarang ini berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjaga jangan sampai orang-orang kaya di dalam gerejanya itu tersinggung. Karena kalau dia tersinggung, maka kemungkinannya yang paling besar adalah dia tinggalkan gereja itu. Dan konsekuensinya gereja itu akan kehilangan pemasukan. Teman sekolah saya orang Nias dulu, waktu kami kuliah S2, dia berkata begini, Pak, saya dilema. Loh kenapa? Karena saya S1 di STI, saya tahu bagaimana menafsir Alkitab dan saya tahu bagaimana eksposisi bagian Alkitab tertentu. Tetapi gembala kami itu, di dalam setiap khotbah-khotbahnya, begitu dia sampai di satu ayat yang dari bacaan yang dia baca itu menyinggung masalah kekudusan rumah tangga, kesetiaan suami istri, itu dia lompati. Kenapa? Saya tanya. Karena di dalam gereja itu ada orang kaya yang menyumbangkan 2 blok ruko 3,5 lantai. Selain dia sumbang 2 blok ruko 3,5 lantai itu, setiap bulan dia kasih dana operasional 5 juta. Tahun 2000, Bapak Ibu. Ya, ini cerita lama. Tahun 2000, 5 juta. Jadi betapa besarnya peranan si orang kaya ini dalam gereja sehingga gedung itu diserahkan, operasional setiap bulan disediakan 5 juta. Tetapi semua orang tahu bahwa Bapak ini selain punya istri 1 di Indonesia, dia punya istri 1 di luar negeri. Katanya di Amerika. Oh, jadi pendeta ini tidak mau menguraikan atau menyampaikan ayat-ayat dari bacaan yang dia pilih itu kalau ayat itu menyinggung masalah kekudusan suami istri, kekudusan rumah tangga. Ya, saudara sudah melihat bagaimana saya menyampaikan khotbah-khotbah saya itu. Ada khotbah yang berseri 3-4 seri oleh karena saya tidak mau lompat-lompat. Tidak mau potong-potong ayat sembarangan. Dari atas sampai ke bawah saya uraikan poin demi poin dengan berpusat kepada satu pokok pikiran tertentu. Nah, kalau sampai saya melompati bagian-bagian tertentu, itu berarti ada kemungkinan ada upaya untuk menghindari ketersinggungan orang-orang tertentu. Nah, ini saudara ya. Jadi bagaimana pendeta-pendeta sekarang itu terjebak di dalam status standar karena menjadikan keberhasilan ekonomi itu sebagai keberhasilan seorang pendeta, maka pendeta sekarang itu berjuang bagaimana untuk menjadi konglomerat. Ya, pendeta yang punya jet pribadi. Nah, itu ya. Itu persoalan-persoalan yang harus kita perangi ya di dalam channel ini. Teologi kemakmuran itu punya ancaman yang sangat serius bagi pendeta-pendeta dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Perpecahan gereja yang semakin marak di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia membuktikan bahwa banyak gereja yang tidak berlandas kepada pengajaran yang alkitabiah atau pengajaran
para rasul. Kalau semua hamba-hamba Tuhan itu sadar bahwa mereka adalah pengemban mandat untuk menyampaikan ajaran kebenaran firman Allah, maka sesungguhnya di antara satu pendeta dengan pendeta lain itu pasti akan terjadi relasi yang harmonis. Oleh karena pendeta A bertanggung jawab kepada panggilannya sebagai pengajar firman Allah, pendeta B bertanggung jawab terhadap panggilannya sebagai pengajar firman Allah, sehingga kedua-duanya akan menyingkirkan segala ego dan kepentingan pribadi, kecuali untuk mengajarkan firman itu secara murni dan konsekuen kepada jemaat Tuhan. Tetapi karena banyak pendeta-pendeta yang tidak memahami pengajaran Alkitab, tidak memahami pengajaran para rasul dan nabi-nabi itu secara benar, maka itu sebabnya yang disampaikan dari atas mimbar kepada jemaat Tuhan adalah pikiran, adalah asumsi, pendapat, dan keyakinan pribadi yang tidak berdasar kepada Alkitab. Nah, ini bahaya yang mengancam gereja, dan karena itu saya sangat terbeban untuk mengajarkan kepada jemaah hamba-hamba Tuhan itu bagaimana presuposisi atau bagaimana kita menempatkan Alkitab itu secara benar dalam kehidupan kita, bagaimana memahami Alkitab itu secara benar dengan hermeneutik yang tepat, dan bagaimana mengkhotbahkannya kepada jemaat secara benar supaya apa yang kita sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Ya, jadi ini masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan, dan saya sebagai hamba Tuhan ini melihat sebagai satu tantangan yang harus saya gumuli di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Ya. Gereja telah kehilangan orientasi kekekalan karena telah tergantikan dengan orientasi temporal. Untuk apa Tuhan mendirikan gerejanya? Atau sebelum itu kita mundur ke belakang. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberikan kepada manusia kepastian hidup kekal di dalam kerajaan surga. Untuk apa Tuhan mendirikan gerejanya melalui Roh Kudus? Supaya gereja menjadi agen kerajaan Allah untuk menyuarakan berita keselamatan kepada seluruh umat manusia, supaya melalui gereja maka orang-orang dapat diperkenalkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penjamin hidup yang kekal itu. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana gereja-gereja sekarang itu tidak terlalu peduli dengan keselamatan hidup kekal dari jemaat, tetapi yang dipentingkan adalah bagaimana komunitas itu bisa solid. Yang dipentingkan adalah bagaimana supaya komunitas itu bisa produktif, menghasilkan sesuatu secara organisasional, sehingga organisasinya semakin besar, organisasinya semakin tinggi prestisiusnya. Ya, jadi karena itu maka gereja dikelola supaya dapat memperlihatkan eksistensinya sebagai organisasi yang disegani, yang ya disegani ya oleh organisasi-organisasi yang lain. Ada satu YouTube, ya YouTube atau TikTok di YouTube itu yang mengeluarkan data-data tentang gereja terbesar di Indonesia. Wah, siapa yang tidak bangga kalau masuk di dalam daftar gereja besar itu? Ada juga yang kemudian kalau tidak salah 10 gereja terbesar termegah di Indonesia. Itu juga. Siapa yang tidak bangga kalau dari 10 gereja itu gereja yang digembalakannya masuk walaupun hanya ada di 10 besar.
sekolah-sekolah teologi yang terbaik di Indonesia. Itu juga pernah. Siapa yang tidak bangga punya STT masuk di dalam kategori terbaik dalam kriteria institusi pendidikan di Indonesia. Tetapi seberapa banyak sekolah-sekolah tinggi teologi yang begitu concern dengan pengajaran Alkitab di Indonesia. Bahkan ada sekolah-sekolah teologi yang secara institusi pendidikan masuk di dalam daftar yang besar itu, ternyata di dalamnya mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah. Nah, jadi saudara-saudara, ini kita mesti hati-hati karena baik sekolah-sekolah tinggi teologi maupun juga gereja-gereja itu sudah menomorduakan tujuan atau orientasi utama gereja yaitu kekekalan dan menggantikannya dengan tujuan yang bersifat temporal dan sementara itu. Ya, jadi hati-hati. Saya tidak anti organisasi ya. Seperti kita punya channel ini, kita sangat mengharapkan supaya menjadi sebuah organisasi yang rapi, yang kuat, sehingga di dalamnya kita dapat melancarkan atau melaksanakan tugas pengajaran itu secara lebih baik dan lebih maksimal lagi. Tetapi kalau kemudian kita menekankan organisasinya lebih daripada pengajarannya, maka ini akan membenarkan apa yang saya katakan di dalam poin yang ke-7 ini, ya, bahwa gereja sekarang terjebak dengan orientasi yang keliru. Ya. Dalam satu sidang sinode gereja kami itu ada sebuah buku kecil, ya, buku saku ditulis oleh seorang pendeta senior dari gereja kami. Dia judulnya adalah GBI mau kemana? GBI mau kemana? Jadi pertanyaan retoris sebenarnya. Karena dia sudah melihat ada hal-hal yang menyimpang, ada orientasi-orientasi yang tidak murni, tidak sesuai dengan Alkitab lagi, maka dia bikin satu buku GBI mau dibawa kemana. Jadi poin-poin yang saya rumuskan di sini Bapak Ibu, poin-poin yang berdasarkan temuan ya. Nah, pengenalan akan Allah merupakan sisi lain dari keselamatan karena iman. Ya. Kalau seorang pengkhotbah penginjil KKR itu, ya pengkhotbah KKR itu, dia berkata begini, saudara-saudara percayalah kepada Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan masuk surga. Itu betul, saudara. Ya, itu betul, itu tidak salah, itu 100% benar. Tetapi kekristenan tidak cukup sampai kepada percaya. Nah, ini saya mau tekankan di sini. Kekristenan tidak berhenti sampai di tahap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Di atas dasar percaya ini, kita harus bertumbuh. Di atas dasar percaya ini, kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan apa yang membuat seseorang itu menjadi dewasa di dalam iman kepada Tuhan? Salah satunya adalah pengenalan akan Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bukan karena tidak percaya Yahweh. Bangsa Israel percaya Yahweh. Tetapi mereka tidak bertumbuh ke dalam satu pengenalan yang makin hari makin bertambah, ya, tentang siapa Yahweh yang mereka sembah, yang mereka imani itu. Dan banyak orang Kristen juga yang hanya sampai di situ. Yang penting saya percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Saya percaya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Tetapi di atas kepercayaan itu apa yang harus kita lakukan? Perlunya
bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, di dalam Yohanes pasal 17, ayat yang ketiga, ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Ini sama dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kalau pengkhotbah KKR mengutip Yohanes pasal 3 ayat 16. Tetapi pengkhotbah penggembalaan, pengkhotbah pastoral, apalagi sebagai seorang dosen, maka dia harus melengkapi atau menambahkan Yohanes 3 ayat 16 itu dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Bahwa seseorang yang sudah percaya kepada Bapa sebagai yang mengasihi seisi dunia, yang percaya kepada Yesus sebagai yang diutus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, maka orang itu harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah Bapa dan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Ini tantangan bagi seorang pengkhotbah, tantangan bagi seorang guru-guru sekolah tinggi teologi, bagaimana di dalam tugas panggilannya itu untuk dapat memperkenalkan Tuhan itu kepada mahasiswa dan juga kepada jemaat secara alkitabiah. Nah, jadi pengkhotbah, saudara-saudara, pada satu sisi itu seorang yang menguatkan hati jemaat, yang menyemangati jemaat, tetapi pada sisi yang lain pengkhotbah itu sesungguhnya adalah seorang yang memperkenalkan Allah kepada jemaat Tuhan. Nah, bagaimana saudara memperkenalkan orang yang saudara tidak kenal? Saya percaya bahwa Benyamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel. Dan itu sesuai dengan fakta. Tetapi sangat mustahil bagi saya untuk saya menceritakan kepada orang-orang lain siapakah Benyamin Netanyahu itu. Karena saya tidak mengenal. Nah, itu sebabnya saudara, kalau saudara mau supaya pelayanan saudara itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah, maka salah satu yang saudara harus capai di dalam hidup saudara adalah kenal Allah, supaya saudara bisa memperkenalkan dia sebagaimana dia ada kepada jemaat Tuhan. Pengenalan akan Allah merupakan syarat utama untuk dapat memperkenankan Tuhan. Pernyataan dari banyak pendeta-pendeta, dari banyak jemaat Tuhan, dia berkata, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya terserah apa kata Tuhan saja. Ya, karena itu memang sesuatu yang wajib hukumnya bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bahwa kita harus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tetapi masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa memperkenankan Tuhan. Ya, ada banyak nama yang saya sudah hafal ya. Pak Aras, Bu Heni ya. Kalau Bu Heni mah sudah tidak perlu ya. Bu Murni, Bu Yanti, Bu Aling gitu ya. Saya sudah kenal dan saya sudah percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu loyal dan punya komitmen pelayanan. Tetapi bagaimana saya bisa menyenangkan orang-orang ini? Gitu loh. Secara personal belum begitu kenal.
Bu Aling yang dekat dengan rumah saya, belum pernah ketemu sekalipun. Sedang didoakan kapan saya bertemu dengan Bu Aling. Iya, Pak. Iya. Supaya bisa lebih mengenal, supaya bisa lebih menyenangkan satu dengan yang lain. Nah, jadi saya ambil ini sebagai satu komparasi Bapak Ibu, bahwa untuk kita bisa menyenangkan orang lain, itu kita wajib untuk mengenali orang itu. Nah, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Tidak bisa tidak, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Nah, itulah pentingnya teologi. Teologi itu bukan ilmu yang menjadi persyaratan untuk menjadi seorang pendeta, tetapi teologi adalah satu konsumsi utama setiap anak-anak Tuhan, karena dengan teologi kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu bahwa dengan rumusan-rumusan pentingnya dan sekaligus problematika teologi ini, Bapak Ibu sudah mulai terpecut, ya, terpecut bahwa sesungguhnya tidak cukup menjadi orang Kristen, tidak cukup menjadi pengikut yang setia, tidak cukup menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kita harus betul-betul bertumbuh di dalam pemahaman teologi yang benar, sehingga dengan demikian maka kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu beberapa rumusan dari pengamatan-pengamatan yang saya temukan di lapangan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ada masukan-masukan atau tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu tentang apa yang saya uraikan ini. Minta dikomentari, ditambahkan, atau kalau ada Bapak Ibu yang mau membantah, silakan. Karena ini masih bebas ya, belum berteologi di sini. Saya kembalikan sementara kepada Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi lanjutan ya, saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Dimulai dengan nanti setelah kelas pembelajaran ini di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu mengenai materi pelajaran sejarah penebusan, sudah masuk buku seri keempat. Dan kali ini temanya adalah Raja Asa yang baik tapi menjadi jahat. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari sejarahnya dari Perjanjian Lama. Dan yang menjadi pengajarnya seperti biasa adalah Pak Pendeta Yudi Lengkong, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu, 13 Januari 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema The Power of Destiny. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Mia Wijaya dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu juga, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir dengan judul temanya adalah Titik Balik Rasul Petrus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Henry STH dan moderatornya adalah Ibu Aling saya sendiri. Kemudian di hari Minggu 14 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Nah, kecuali ibadah online, di hari Minggu 14 Januari ini juga disertai dengan ibadah pembukaan SSOBC, yaitu kelas dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel. Dan untuk ibadah hari Minggu ini yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Aling, dan yang menjadi live songnya adalah Ibu Murni dari Jerman. Dan untuk tema ibadah kita kali ini adalah fungsi utama hamba Tuhan, diambil dari Nats Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dan yang menjadi narasumbernya adalah gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan untuk ibadah online ini hanya ada di channel Sema Adonai ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah online Sema Adonai, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam channel Sema Adonai. Baik, selanjutnya
di hari Senin 15 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah First Things First dan diambil dari Nats Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta DR Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya saya akan bacakan channel yang relay ke YouTube, di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Uti Watimena, channel Nebu Ali, channel Sola Scriptura yang adalah channel dari narasumber kami sendiri yaitu Pak Daniel, kemudian channel Rin Jumat dan channel Nats Bible Apologetic. Selanjutnya untuk renungan pagi Sema Adonai itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai juga hanya diadakan di channel Sema Adonai ya Bapak Ibu. Demikian juga renungan dari Bapak Gembala kami yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap Jumat. 1 kali seminggu juga hanya ada di channel Sema Adonai dan channel Sola Scriptura yang ada channel Pak Daniel sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga membantu yang lain untuk bisa juga mengikuti keseluruhan dari acara-acara Sema Adonai dan juga membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, harap present terlebih dahulu, maka akan dibuka mute-nya oleh narasumber kami. Ya, baik Pak Daniel, untuk materi malam ini. Bu Aling. Ya, iya Pak. Untuk thumbnail tadi itu yang untuk hari Minggu itu, saya tidak tahu apakah saya yang salah atau siapa gitu. Nasnya bukan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9, tetapi Titus 1 ayat 1 sampai 4. Oh iya, oke. Ya. Nanti diperbaiki ya Pak. Ya. Itu 1 ayat 1 sampai 4 ya. Oke. Ya. Nanti diperbaiki. Iya. Oke, ya. Terima kasih Pak Daniel. Baik, ya. Pak Daniel, luar biasa untuk materi malam ini yaitu kita belajar tentang teologi proper. Memang benar ya Pak, bahwa untuk di zaman sekarang ini banyak sekali gereja itu sudah menyimpang ya Pak dari kebenaran dalam menjalankan fungsinya ya Pak di dalam dunia ini. Banyak yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Cara-caranya ya seperti itu ya Pak Daniel, dan terutama yang mengenai tadi yang Pak Daniel bahas itu teologi kemakmuran. Nah, ini sepertinya sudah bersifat keduniawian ya Pak Daniel berarti ya, karena lebih mementingkan hal-hal yang bersifat keduniawian daripada yang harusnya sebenarnya dan sesuai dengan Alkitab. Dan juga banyak juga memang benar Pak Daniel sampai sekarang orang berpahaman bahwa tidak perlu belajar teologi ya. Seperti itu Pak, karena menurut mereka itu kan tugasnya pendeta gitu, evangelis. Jadi kita nggak perlu tahu tentang dasar-dasar pelajaran teologi Alkitab seperti itu Pak Daniel ya. Nah, ya. Ini ada Ibu Tina yang akan bertanya. Ya silakan Ibu, saya buka mute-nya. Ya silakan Ibu. Oh ya. Terima kasih Bu Aling, salam. Ya. Pak Daniel, salam Bu Tina. Ya, salam. Saya mau tanya Pak. Pak Daniel kan tadi mengatakan bahwa orang bermimpi bertemu Tuhan dibawa ke surga. Nah, ke neraka. Pertanyaan saya, bukankah Tuhan itu tidak menyediakan kita yang percaya ke neraka gitu kan, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau Tuhan itu kita mimpi dibawa ke neraka sama Tuhan, itu artinya bagaimana itu Pak? Apakah kita sudah yakin bahwa kita itu sudah ke neraka gitu loh?
seperti itu. Karena saya sering orang mengatakan demikian, kalau orang mimpi dibawa ke neraka berarti matinya nanti masuk neraka, karena Tuhan sendiri yang membawa kita ke neraka, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Daniel. Nah, iya Pak, silakan Pak untuk menjelaskan. Iya. Iya. Jadi yang saya yang menjadi dasar saya untuk mengatakan itu tadi di dalam pembahasan saya adalah kepada bahwa sekarang ini gereja didominasi dengan pengalaman-pengalaman pribadi sebagai dasar ajaran, ya kan? Nah, terserah mau tersinggung apa pengikut-pengikutnya Pariaji, tetapi ini kan sudah ada di tabloidnya, ada di banyak bagaimana setiap hari Sabtu dia naik ke surga, kemudian Minggu pagi dia turun, kemudian apa yang dia sampaikan kepada jemaat pada Minggu pagi itu adalah hasil pertemuan dengan Tuhan tadi malam itu. Nah, kan di dalam tabloidnya itu dan dalam kesaksiannya Pariaji itu kan dia dibawa oleh Yesus juga ke neraka, ya kan? Sampai di neraka, dia katanya ketemu dengan orang yang sangat dia kenal baik di dunia dan orang itu hidupnya sangat baik. Sehingga dia berkata kepada Yesus, Yesus, pindahkan orang ini ke surga dan biar saya yang gantikan dia di neraka, katanya begitu kan. Nah itu ada, jadi ini bukan karang-karang tetapi itu ada. Nah ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah di neraka bisa dipindahkan ke surga? Ya, bagaimana mungkin ada seorang Pariaji bisa menggantikan orang di neraka, lalu atas jaminannya dia orang itu dipindahkan ke surga. Ya, kalau penjara, orang dikeluarkan dari penjara bisa ada penjamin, tetapi untuk orang keluar dari neraka masuk surga atas jaminan seseorang, itu dasar Alkitabnya di mana? Ya, terserah ya. Ini saya sampaikan ini berdasarkan dengan keterpanggilan saya sebagai gembala dan juga sebagai guru, bahwa ini pernyataan-pernyataan yang tidak ada dasar Alkitabnya, karena itu wajib untuk ditolak. Ya, wajib untuk ditolak. Wajib untuk ditolak. Jangan sampai yang saudara yakini itu adalah pernyataan pendeta-pendeta yang menurut saudara itu pendeta hebat, pendeta idola, tetapi tidak berlandas Alkitab, maka saya harus himbau Bapak Ibu, tolak itu. Nah, kemudian mengenai mimpi, ya, saya tadi pagi saya membaca Alkitab, Matius pasal 2, saya membaca tentang Yusuf. Ya, di pasal 1 juga udah ada, pasal 2 ada lagi itu, bahwa Tuhan berbicara kepada Yusuf itu melalui mimpi. Ya, saya percaya dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru dan sampai di masa yang akan datang, bahwa mimpi itu masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan diri kepada orang-orang tertentu. Tetapi itu adalah penyataan khusus, secara khusus kepada orang-orang khusus. Itu tidak bisa dijadikan sebagai satu dasar ajaran, kecuali yang sudah direkam di dalam Alkitab. Ya, dan pengalaman Yusuf dengan mimpi-mimpinya itu tidak menjadi pola, tidak menjadi contoh. Tetapi yang menjadi pelajaran dari pengalaman Yusuf adalah bahwa memang Tuhan berkali-kali di dalam Alkitab itu menyatakan dirinya kepada manusia melalui mimpi. Nah, karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya bermimpi bertemu dengan Tuhan, saya bermimpi dibawa oleh Tuhan jalan-jalan ke neraka, bagi saya ini tidak usah untuk menjadi kebingungan, yaitu Tuhan dengan orang itu, dan bukan Tuhan dengan saudara. Karena kalau Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada saudara secara pribadi, bisa juga dengan mimpi-mimpi pribadi, dan karena itu jangan jadikan mimpi orang lain sebagai dasar keyakinan saudara, tetapi jadikan Alkitab itu sebagai dasar landasan iman dan keyakinan Bapak Ibu. Itu lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada mimpi-mimpi yang jangankan arti mimpinya, kebenaran mimpi itu sendiri masih dipertanyakan. Iya, dipertanyakan. Nah, jadi jangan ya, kalau orang menceritakan mimpi ya udah dengar aja, tetapi tidak usah dipercayai, tidak usah dijadikan sebagai satu. Iya, pertanyaan kedua Pak Daniel. Silakan. Apakah orang meninggal itu terus gini aja, apakah orang yang sudah di dalam sorga itu mengenal kita gitu loh?
mengenal kita, siapa kita dan siapa dia. Dengan suami juga kenal bahwa oh kamu suami saya gitu. Maksudnya kita di dalam kehidupan yang kekal itu kita mengetahui siapa dia, siapa saya. Maksudnya orang yang saya kenal itu saya mengetahui, kenal juga di sananya gitu loh. Pak Daniel, seperti itu. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan Ibu agak menyimpang, tapi enggak apa-apa ya. Saya sampai di sini toleransi ya. Kalau Ibu membaca tentang kisah orang kaya atau cerita Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 16 itu, bagaimana mengenali Lazarus, bagaimana mengenali Abraham, ya. Saya sungguh percaya bahwa nanti di surga itu kita saling mengenal, ya. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, siapakah sukacitaku dan siapakah mahkotaku nanti di hadapan Tuhan kalau bukan kamu. Jadi Paulus percaya bahwa nanti jemaat-jemaat di Filipi yang dia layani itu akan menjadi kebanggaan dia nanti di hadapan Tuhan. Jadi saya dari situ percaya bahwa akan ada pengenalan antar satu orang dengan orang yang lain. Tetapi kualitas relasi, ya, kualitas hubungan itu sudah diwarnai dengan kasih agape, ya, sehingga Ibu Tina tidak lagi mengasihi suami lebih daripada mengasihi tetangga yang juga masuk surga, tidak lagi mengasihi anak ibu lebih daripada anak tetangga, anak sekolah minggu yang juga masuk surga. Jadi sama-sama, karena kita sudah dikuasai dengan kasih agape itu, kasih yang tidak membeda-bedakan. Tetapi untuk mengenal, saya percaya bahwa akan ada pengenalan satu dengan yang lain. Nah, ini pertanyaan tidak usah dikembangkan lagi, karena ini agak keluar dari topik pengajaran kita pada malam ini ya, bahwa itu ada pengajaran khusus di doktrin keselamatan itu, Ibu. Ya. Betul. Ya, masalah kemarin itu Pak, kan saya kan punya Zoom juga tuh kan, grup pendeta ngomong seperti itu. Dia bilang nanti pada saat kita mati, kalau kita naik ke surga, katanya di kehidupannya kekal itu kita nanti bertemu, oh si ibu itu, si ibu ini, katanya gimana kabarnya gitu. Jadi saya berpikir kok seperti di dunia ini gitu loh, seperti itu. Jadi saya pengen tahu yang sebenarnya gitu Pak. Jadi kan kalau sudah jelas kan puji Tuhan gitu, saya mengerti gitu loh. Ya, bisa mengenal Ibu, bisa mengenal, tetapi dasarnya Ibu untuk membina hubungan dengan orang itu tidak lagi dengan oh itu teman saya, itu satu pelayanan dengan saya, tetapi sudah diwarnai dengan, diikat dengan kasih suci, kasih agape, ya, sehingga kita tidak membedakan mana yang dulu satu tim, mana yang dulu family, mana yang bukan. Ya, kita semua diliputi dengan kasih Yesus, ya, kasih agape. Ya, terima kasih Pak Daniel perpenahannya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat malam, Bu Aling. Ya, terima kasih Ibu Tina atas partisipasinya. Jadi maksudnya kita itu mengenal orang lain, tetapi kita tidak mengenal dia seperti di dunia ya Pak. Maksudnya ya hubungannya gitu, saya dengan dia dulu apa gitu, apa teman atau suami atau istri gitu ya Pak, atau saudara. Ya begitu kan. Nah, mengenai yang tadi itu Pak Daniel, yang mengenai apa namanya orang tidak tahu itu ya karena mereka tidak merasa perlu untuk belajar Pak tentang kebenaran firman, tentang jadi mereka mempunyai pandangan yang menurut jadi yang maksud saya karena ketidaktahuan ya Pak Daniel, kalau menurut saya ya, karena ketidakmengertian, makanya mereka tidak tahu kebenaran jadinya yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab. Nah, karena juga ada orang yang berpandangan bahwa belajar teologi itu atau belajar firman Tuhan secara khusus itu ya hanya untuk orang-orang yang mau jadi pendeta gitu, jadi evangelis, jadi pengajar seperti itu Pak Daniel. Karena ketidakpengetahuan mereka itulah makanya menyebabkan mereka ya tidak mengenal Allahnya dengan benar, juga tidak mengenal apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri mereka. Seperti itu kan Pak Daniel ya. Itu pandangan yang salah. Betul. Iya. Iya. Karena saya pernah mendengar juga Pak, ada yang bicara gitu, untuk apa belajar teologi ya firman Tuhan gitu katanya. Nah, itu untuk orang-orang yang mau jadi pengajar katanya pendeta. Nah, itu dia Pak Daniel.
Tandanya orang hidup rohaninya itu adalah punya keinginan untuk makan makanan rohani. Nah, jadi kalau seperti tadi bilang bahwa orang itu tidak mau karena dia tidak tahu ya, berarti dia sendiri belum ada kehidupan di dalam dirinya. Karena kalau dia sudah ada kehidupan rohani, itu mulai bertumbuh dalam hidupnya, maka mau tidak mau akan ada dorongan. Ya, kalau kita pakai kata intisi seperti seorang anak kecil yang baru lahir itu, ya, dengan intisinya dia mencari puting susu daripada mamanya, itu kan ada kehidupan. Ya, karena ada kehidupan. Saya banyak sekali menyaksikan bagaimana babi melahirkan, anjing melahirkan, itu dari tangan saya itu, dan tanpa didorong, tanpa dituntun, dia sendiri akan mencari puting susu dari induknya. Nah, jadi kalau jemaat itu memang sudah ada kehidupan di dalam dirinya secara rohani, mau tidak mau dia akan mencari makanan-makanan yang akan mendewasakan dia. Tetapi ironi bahwa pendeta-pendeta sekalipun itu belum tentu ada kehidupan rohani di dalam dirinya. Karena itu banyak pendeta yang bertobat. Iya. Banyak orang melihat pendeta itu sebagai profesi, pekerjaan, profesi, organisasi. Karena itu dia masuk tanpa menyadari bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang pendeta itu punya kualifikasi rohani yang sangat-sangat tinggi, dan itu mutlak sebenarnya. Ya, salah satunya adalah orang itu harus lahir baru. Nah, itu kan persyaratan umum itu untuk semua pelayan Tuhan dan menjadi anak Tuhan itu, ya kualifikasi dasar dan mutlak itu ya lahir baru. Iya, berarti Pak Pak Daniel berarti bukan hanya pendeta aja ya, maksudnya gembala, pengajar itu mesti ya Pak ya mempunyai kualitas seperti itu ya Pak Daniel. Oh iya Bu, iya. Pendeta itu mungkin tambahannya adalah karena tuntutan posisinya, statusnya. Tetapi bahwa sebagai seorang anak Tuhan itu, pendeta dan jemaat itu ya sama-sama harus mendapatkan makanan rohani yang memberi kehidupan itu. Iya. Jadi kalau pendeta, ya ini banyak sekali saya sebutkan ini, bahwa banyak pendeta-pendeta itu membaca Alkitab karena mau berkhotbah. Bukan karena dia ingin mendapatkan makanan rohani bagi jiwanya, tetapi karena tuntutan profesi, maka dia membaca Alkitab. Iya. Makanya selalu saya bilang begini, nanti kita akan belajar bahwa waktu terbaik untuk mempersiapkan khotbah sebenarnya adalah ketika saudara tidak sedang mempersiapkan khotbah. Begitu. Jadi bahan-bahan yang saya akan khotbahkan nanti di Sema Adonai, baik minggu maupun di renungan dan juga rekaman itu bahan-bahan yang saya dapatkan ketika saya bangun jam 4:30 pagi, saya membaca Alkitab itu untuk diri saya, dan tiba-tiba dari situ ada banyak poin-poin yang saya temukan yang saya pandang perlu untuk saya sampaikan kepada jemaat gitu. Jadi pendeta harus menyediakan waktu untuk memberi makanan bagi rohaninya. Bukan hanya karena dia perlu bahan untuk dihotbahkan. Itu bahaya bagi pendeta itu. Nah, jemaat juga begitu. Kalau memang saudara itu sudah memiliki kehidupan baru di dalam Kristus, mau tidak mau, rasa haus, rasa lapar akan kebenaran itu akan mendorong untuk terus membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya. Itu mau tidak mau akan muncul itu. Ya. Saya kira itu Bu Alin. Betul Pak Daniel. Saya juga merasakan seperti itu. Iya, ketika mulai bertumbuh, nah saya juga benar ada dorongan untuk terus mau belajar ya, terus mau menggali tentang kebenaran firman itu. Ya, jadi di sini jelas sekali ya Pak Daniel bahwa sebagai seorang pengajar, penggembala atau pendeta, ketika dia mau memulai menyampaikan khotbahnya atau pengajarannya, itu bukan karena dia mencari bahan materinya itu karena dia dituntut oleh profesinya gitu ya Pak. Itu betul. lahir dari ketika dia bersaat teduh ya Pak pada Tuhan. Nah, itu berarti Roh Kudus dong ya Pak yang membimbing dia. Benar Pak? Seperti itu ya. Untuk mendapatkan materinya. Iya.
Wah, luar biasa. Nah, ini baru Begitu. pengajarannya berkuasa ya, Pak ya. Iya. Hasil khotbahnya ada kuasa dan berkat ya, Pak, bagi orang lain ya. Iya. Luar biasa. Begitu, Dan Pak. untuk materi malam ini. Ya, baik, Nyambung. ini saya coba. Bapak mau nyambung lagi ya? Iya, oke, saya persilakan. Maksudnya silakan lagi. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Kayaknya udah nggak ada nih, Pak. Oke, Oke. bisa diteruskan Pak Daniel, ya, pelajarannya. Silakan. Oke, saya sampaikan satu sub lagi ya. Nah, apakah teologia proper itu? Nah, sebenarnya kata teologia itu sendiri dalamnya sudah ada dua kata yang memberi pengertian yang spesifik, yaitu theos dan logos. Ya. Theos itu artinya Allah, logos itu artinya ilmu atau pikiran, penguraian tentang Allah. Jadi teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, teologi. Tetapi kenapa ada proper? Ya, ini murni sejati gitu. Nah, ini artinya apa? Bahwa poin ini atau sub teologi ini itu secara khusus mempelajari tentang siapa Allah itu. Ya, kalau teologi secara umum itu bibliologi, keselamatan, Roh Kudus, Kristologi dan lain sebagainya, tetapi kalau kita bicara tentang teologi proper, itu artinya kita akan mempelajari secara khusus tentang Allah. Ini ada sini ya. Jadi teologi proper adalah usaha atau suatu usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal tentang Allah. Ya, titik dua, keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta karya-karya dan rancangan-rancangan, atau juga nanti kehendaknya, tuh hal-hal apa yang dia inginkan dari manusia ciptaannya. Nah, jadi fokus kepada Allah. Nah, oleh karena itu maka yang akan kita coba nanti jawab dalam pelajaran ini, ya ini ada beberapa praduga-praduga atau hipotesa-hipotesa. Ya, kita belum berkesimpulan di sini ya. Jangan dulu berkesimpulan di sini. Yang pertama adalah Allah itu tunggal. Monotheis atau oneness. Ya, atau Jesus only. Nah, oneness dengan Jesus only itu sebenarnya dua pandangan teologi yang berbeda juga sebenarnya, ya. Ya. Jadi Yesus only, tidak ada Allah lain selain Yesus. Tetapi kalau oneness itu ya Allah itu ya tunggal. Lalu hipotesa yang kedua adalah Allah itu esa. Nah, apa bedanya esa, ehad dengan ecak itu? Kalau esa itu artinya compound number, ya, jamak tetapi satu, nah itu esa. Nah, tetapi soal jamaknya di sini berapa nanti kita akan pelajari dulu dari Alkitab baru kita bisa mengambil kesimpulan. Tetapi di sini ada, ya, ada pandangan bahwa Allah itu bukan oneness, bukan tritunggal, tetapi duitunggal. Ini diperkenalkan terbaru di Indonesia itu oleh satu pendeta yang cukup menghebohkan juga, yang mengatakan bahwa Bapa dan Roh itu satu adanya. Nah, ada pribadi yang kedua yaitu Yesus, tetapi Yesus ini lebih rendah daripada Bapa itu. Nah, ini masuk dikategorikan sebagai pandangan duitunggal, tetapi punya hierarki bahwa Bapa lebih besar daripada anak. Ya, itu pandangan ya. Kita dengar aja dulu. Nanti bagaimana dari 8 hipotesa ini mana yang benar itu nanti akan menjadi tesis. Ya. Lalu Allah itu tritunggal. Seringkali saya lihat di YouTube itu perdebatan-perdebatan oneness dan tritunggal itu berdebat habis itu. Tetapi berdebat berdasarkan keyakinan, bukan berdebat berdasarkan data fakta. Karena itu tidak jarang perdebatan-perdebatan di YouTube itu yang berlanjut kepada caci maki. Ini yang saya sangat sayangkan ini.
banyak apologet-apologet yang kemudian terjebak dengan perangkap emosi, ego, sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang apologet. Nah, jadi kita berbicara oneness atau Tritunggal itu bukan berdasarkan keyakinan, tetapi berdasarkan fakta. Dan nanti, saudara, saya akan bahas ini dari Alkitab, ya. Mana yang benar, oneness atau Tritunggal atau Ditunggal. Nah, kemudian yang berikut adalah Allah itu berjenjang. Ada tingkatan-tingkatannya. Bapa lebih tinggi daripada anak, anak lebih tinggi daripada Roh Kudus. Nah, ini sama yang dikembangkan oleh saksi Yehova, bahwa Yahweh itulah yang mutlak Allah, Yesus itu ciptaan lebih rendah daripada Bapa, dan Roh Kudus ini bukan pribadi tetapi dia merupakan kekuatan, namun ada di dalam diri Allah. Nah, ini saya tidak perlu mengatakan ini salah atau benar, tetapi nanti kita akan buktikan dari dalam Alkitab bahwa pandangan ini juga pandangan yang bersifat asumsi. Nah, sebagai asumsi apa? Hipotesa yang lain daripada itu adalah bahwa Allah itu setara. Bapa, Anak, dan Roh itu setara. Ya. Bagaimana nanti itu kita akan mengambil kesimpulan antara berjenjang dengan setara, itu nanti dari penguraian selanjutnya. Dan yang berikut, hipotesa-hipotesa yang kita bangun di sini adalah Yesus bukan Yahweh. Yang Yahweh itu hanya Bapa atau Allah. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Yahweh. Nanti kita akan buktikan dari Alkitab apakah betul Yesus bukan Yahweh atau Yesus Yahweh, ya, itu nanti. Roh Kudus bukan Yahweh, karena yang mutlak Yahweh itu hanya Bapa atau Allah. Roh Kudus bukan Yahweh. Nanti kita akan buktikan juga dari Alkitab apakah Roh Kudus itu Yahweh atau Allah atau bukan. Nah, jadi itu beberapa praduga-praduga yang saya tampilkan di sini untuk saudara bisa melihat bahwa memang ada banyak pandangan-pandangan yang berkembang di tengah-tengah kekristenan tentang Allah itu. Nah, bagaimana kita bisa mengambil satu kesimpulan yang menjadi dasar keyakinan yang kuat? Ya, tunggu sampai akhir dari pelajaran ini. Karena kalau saya berkesimpulan di awal, berarti metode saya adalah metode deduktif. Nah, sementara saya diajarkan di sekolah saya dulu itu, kita harus mendekati Alkitab itu dengan metode induktif. Kita harus analisis dulu data-data secara keseluruhan, baru berdasarkan data-data yang dianalisis itu, baru kita mengambil satu kesimpulan yang merupakan tesis. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang saudara simpan saja dulu, dan nanti kita akan buktikan itu dari Alkitab. Saya akan akhiri dengan poin ini. Nah, problem pengenalan akan Allah. Jadi memang perintah Allah supaya manusia mengenal Dia. Dia telah mengambil satu inisiatif langkah-langkah untuk memperkenalkan diri kepada manusia, tetapi tetap ada problem-problem, ya, bahwa manusia itu terbatas di dalam kemampuan berpikir untuk dapat mengenal Allah itu secara sempurna. Ya, Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya karena pikiran manusia tidak dapat menjangkau kedalaman pengertian sepenuhnya tentang Allah. Ya, saya bacakan beberapa ayat, ya.
Di dalam Ayub pasal 11 ayat yang ke-7, ini pertanyaan retoris juga yang diajukan oleh teman-teman Ayub, sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub, ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan retoris yang di dalamnya sudah ada jawaban, tidak dapat, gitu. Nah, di dalam Ayub pasal 36 ayat yang ke-26 berkata, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Tuh, jadi mengenai keberadaan Allah dan kekekalan Allah itu dinyatakan di sini, dan manusia tidak mampu dengan pengetahuannya itu untuk mencapai pengetahuan yang sempurna tentang Allah itu. Tidak bisa. Sedangkan untuk tahun-tahunnya Tuhan itu kita hanya bisa mampu mengatakan Allah itu kekal. Karena sebab sejauh-jauhnya manusia memahami tentang panjangnya durasi waktu itu adalah dari kekal sampai kepada kekal. Tuh. Jadi hanya itu. Berapa lama kekekalan itu ya jauh dari pemahaman manusia. Nah, di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuh. Jadi Allah dengan segala keberadaannya, manusia dengan pencapaian maksimalnya secara logika itu dikatakan langit dan bumi. Ini sebenarnya ungkapan ini bahwa sebenarnya manusia itu tidak akan pernah sanggup untuk memecahkan misteri di dalam diri Allah itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu. Itu sebabnya jangan sekali-sekali membatasi Tuhan itu, baik di dalam cara kerjanya maupun di dalam jalan pikirannya. Ini kebodohan-kebodohan yang seringkali dilakukan oleh manusia dengan membuat rumusan tentang Allah, bahwa Allah itu begini, Allah itu begitu. Ya, jadi jangan memikirkan Allah berdasarkan pikiranmu, tetapi nanti pikirkan Allah berdasarkan dengan apa yang dia nyatakan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa Allah itu pada satu sisi bersifat transenden. Dia Allah yang memang di luar jangkauan pemikiran manusia. Nanti kita akan belajar apa itu transenden, apa itu imanen. Dia transenden, dia keberadaannya itu melampaui jangkauan pemikiran manusia. Tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Namun, saudara, ya ini sedikit solusi di sini bahwa Allah yang tidak mungkin dipahami oleh pemikiran manusia itu ternyata Allah yang bersedia untuk dikenal dan memperkenalkan diri kepada manusia. Coba kita buka beberapa ayat ini ya. Yohanes 14 ayat yang ke-7.
Ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi ternyata saudara ada tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Allah, sehingga melalui tindakan-tindakan itu manusia dapat mengenal siapa Allah. Nah, Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi saya sudah bacakan. Saya bacakan di sini 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenali yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 20. Atau tunggu ya. Nah, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Itu berkaitan dengan adanya pencerahan, iluminasi dari Roh Kudus yang memampukan untuk kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, ya, bahwa di dalam upaya kita untuk mengenal Allah itu, sama sekali kita tidak mencari melalui pemikiran daya nalar kita, tetapi jalan yang akan kita tempuh untuk bisa mengenal Allah itu adalah menemukan dari Alkitab cara-cara dan langkah-langkah, bentuk-bentuk tindakan yang telah dilakukan oleh Bapa, oleh Allah untuk memperkenalkan diri kepada manusia. Karena manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, jadi Allah itu transenden, ya, dia ada di luar jangkauan pemikiran manusia. Manusia itu pada hakikatnya sangat terbatas di dalam pemikirannya, karena itu maka mustahil, ya, untuk terjadinya pengenalan yang benar akan Allah ini. Tetapi berdasarkan dengan data-data dari Alkitab bahwa Allah yang tidak mungkin dikenal oleh manusia itu telah mengambil satu tindakan, inisiatif dan tindakan untuk memperkenalkan diri kepada manusia, sehingga dengan penyataan diri itulah maka manusia dapat mengenal Allah itu dengan sebatas, ya, sebatas atau semaksimal yang Allah telah nyatakan dirinya kepada manusia. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu, saya walaupun dosen di sini, saya juga punya keterbatasan untuk memperkenalkan Allah kepada Bapak Ibu, tetapi sedapat mungkin nanti dari pelajaran ini kita akan menggali atau mencoba menganalisis, ya, data-data dari dalam Alkitab, apa yang Allah telah nyatakan kepada manusia tentang dirinya, dan dengan itu kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata Allah itu begini, ternyata Allah itu begitu. Nah, jadi saya kira untuk malam ini Bapak Ibu, penguraian saya sampai di sini dulu. Memang ini belum ini ya, jangan dulu mengambil satu kesimpulan bahwa Pak Daniel itu orangnya begini, jangan dulu ya. Ini kita baru masuk di dalam problematika dan kita belum masuk kepada poin-poin yang merupakan data-data yang memberikan data-data kepada kita untuk kita bisa mengambil kesimpulan siapa Allah itu. Jadi jangan dulu berkesimpulan. Ya, saya kira itu Bu Aling pemaparan saya pada malam ini. Kalau ada yang perlu untuk saya perjelas ulang, silakan. Kalau ada Bapak Ibu mau menambahkan, silakan berdasarkan dengan poin yang saya sudah sampaikan. Iya, baik
Terima kasih Pak Daniel untuk penjabarannya yang luar biasa ya malam ini. Baik, sebelumnya saya akan mengumumkan sesuatu terlebih dahulu ya Bapak Ibu tentang channel kami Sema Adonai. Karena saat ini channel kami sedang menghadapi masalah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat acara hari ini, Bapak Ibu bisa melihatnya lewat channel Omihen ya Bapak Ibu. Tadi yang sudah saya bacakan, yaitu channel-channel yang relay ke YouTube, diantaranya adalah channel Omihen. Baik, terima kasih Bapak Ibu, hanya segitu saja pengumumannya. Baik, kita akan masuk pada tanya jawab dan diskusi lanjutan ya, mengenai materi malam ini. Baik, Pak Daniel, tadi mengenai pengenalan akan Allah, bukankah iblis juga berusaha ya Pak, untuk menghalangi kita, umatnya, anak Tuhan ini mengenal Allah dengan benar. Seperti itu kan ya Pak Daniel? Maksudnya ada usaha juga dari iblis untuk menghalangi kita ini, anak-anak Tuhan itu mengenal Allah kita itu dengan benar gitu. Dengan cara ya, dengan caranya yaitu dia memperkenalkan Allah yang sebenarnya itu dengan cara yang salah. Benar tidak Pak Daniel seperti itu? Iya. Pengertian. Ya, kalau jawaban singkatnya ya benar. Ya. Iblis itu bukan hanya menghalangi untuk manusia mengenal Allah, tetapi juga untuk percaya kepada Allah. Ya, jadi iblis itu memang oposisinya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan inginkan itu diupayakan untuk dipatahkan atau dihalangi, dihambat oleh iblis. Dan itu apa yang Ibu katakan itu betul. Ya, cara-cara iblis sekarang ini bagaimana memanipulasi profesi pendeta, bagaimana memanipulasi organisasi gereja, ya, dengan di dalamnya tidak lagi mengajarkan kebenaran itu adalah satu contoh konkret bagaimana iblis sekarang itu berupaya untuk menyesatkan pikiran jemaat itu. Ya. Di dalam Alkitab ada dua penyesatan ya Bapak Ibu ya, mumpung saya ingat. Pertama adalah penyesatan iman. Ya, penyesatan iman. Ya, dia berusaha untuk meyakinkan orang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu penyesatan iman. Yang kedua adalah penyesatan pikiran. Ya. Jadi bagaimana pikiran umat itu diracuni sedemikian rupa oleh iblis sehingga jemaat itu tidak memiliki pemahaman yang benar, pengertian yang benar tentang Allah. Nah, jadi hati-hati dengan dua penyesatan ini. Mungkin saudara bukan orang yang disesatkan secara iman. Saudara tetap bahwa Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan. Ya, tetapi pemahaman tentang Yesus itu, saudara diberikan satu pemahaman yang keliru. Nah, seperti tadi itu ya, pemahaman tentang mimpi, pemahaman tentang inilah itu ya. Jadi itu strategi iblis ya, saudara mesti hati-hati, jangan sampai saudara terjebak dengan saya percaya, tetapi tanpa sadar saudara disesatkan dengan pemikiran-pemikiran. Makanya saya sebagai gembala, saya sebagai dosen, ini punya beban bagaimana supaya mimbar-mimbar gereja Tuhan itu dapat difungsikan sebagaimana tujuan Allah menghadirkan gerejanya dan juga mimbarnya di tengah-tengah dunia ini. Saya kira itu Bu Aleng, ya, hati-hati. Bahwa iblis pun memakai pendeta-pendeta, memakai tokoh-tokoh agama untuk menyesatkan pikiran dari banyak jemaat. Ya. Pengenalan akan Allahnya ya Pak, dibuat melenceng seperti itu ya Pak, tidak ya. Nah, sebenarnya sudah dilakukan ya Pak oleh iblis ketika mereka iblis menipu daya Adam dan Hawa ya Pak di taman dan itu ya. Yang dia memutarbalikkan perkataan dari Allah ya, yang mengatakan bahwa semua pohon di dalam taman ini tidak boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan, tapi diputarbalikkan. Nah, sekarang cara iblis pun seperti itu ya Pak di dalam dunia ini di zaman sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah makanya kenapa pentingnya kita belajar ya Pak tentang kebenaran firman. Jadi jangan anti misalnya kita belajar tentang ilmu teologi ya Pak. Seperti sekarang ini kan Pak Daniel mengajarkan kita tentang teologi proper. Nah, dari sini kan kita bisa mengenal Tuhan kita dengan benar ya Pak Daniel ya, sesuai dengan Alkitabiah, bagaimana Tuhan kita itu pengertian pemahamannya yang benar itu.
Jadi jangan apa Pak namanya ilfil ya Pak ya dengan kalau kita udah dibilang belajar teologi ya. Enggak, saya bukan menjadi pendeta Ya, atau pengajar atau misalnya apa menjadi gembala. Sebenarnya bukan itu, memang harus kita belajar sebenarnya ya Pak Daniel supaya kita tidak mudah disesatkan Bapak Ibu, pengertian kita akan Alkitab kita dan Tuhan kita dengan benar. Ya baik, luar biasa ya Pak Daniel malam ini materinya. Ini masih berlanjut ya Pak, masih seri 1 ya. Iya. Ya. Baik, saya coba mencari Ibu Heni ya. Shalom Ibu Heni, monitor. Iya, monitor saya Ya. itu yang 1 ya. Ya. Iya, Gimana Ibu? shalom. Ya, Ya, tanggapannya Bu, kedengeran materi ya. malam ini. Ya. Iya. Saya apa namanya sangat diberkati oleh pengajaran Pak Daniel. Cuman harus dicatat ulang nih Pak. Mesti dipelajari lagi yang kedua kalinya. Saya hanya mohon buat teman-teman untuk sementara masuk ke channel saya untuk mengulang pelajarannya di channel Omihen ya. Begitu juga untuk ibadah online dan apa namanya renungan pagi juga bisa masuk ke channelnya Omihen. Ya, link dari saya. Oke. Suaranya Ibu Heni ke mute? Tidak ada? Oh ya, suaranya nggak Ya, hilang ya? Ya, sudah Bu. Sudah kembali suaranya. Oke. Apa namanya? Tadi sampai di mana ya kedengarannya? Saya lupa juga. Nggak tahu, saya nggak dengar. Oh, mengenai pengajarannya Ibu apa gimana? Iya, pengajarannya bagus. Saya senang. Mesti didengar ulang di channelnya Omihen, di channel saya. Sekalian saya pemberitahuan untuk tolong nanti masuk ke channelnya Omihen untuk belajar lebih lanjut karena di sana lebih komplit. Berhubungkan YouTube kita ada masalah. Kemudian ya saya terima kasih untuk Pak Daniel gitu loh. Itu aja, Ling. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik, sepertinya waktu juga sudah hampir mau 2 jam ya, Pak Daniel, tanpa terasa ya. Iya, baik, kita sepertinya akan tutup acara kelas ini karena sudah tidak ada yang bertanya. Baik, Pak Daniel, silakan closing statement untuk materi pelajaran malam ini dan pimpin doa bagi kami semua. Ya. Juga doa. Silakan Pak. Ya. Salah satu hal yang membuat ilfil itu di dalam banyak orang Kristen adalah dia sudah punya pandangan, dia sudah punya keyakinan, dan dia tersinggung kalau keyakinannya itu kontras dengan apa yang dinyatakan. Ya. Saya di BBCO, saya juga ilfil karena teman saya tidak menerima ajaran data-data dari Alkitab. Karena dia sendiri sudah punya keyakinan dan pandangan teologi. Nah, saya harapkan saudara-saudara yang ada di channel ini, saudara boleh punya pandangan. Tetapi pandangan itu simpan dulu. Mari kita membuka hati, membuka pikiran untuk kita periksa data-data dari Alkitab. Saya belum menyatakan keyakinan saya kepada Bapak Ibu. Saya pada posisi mana? Belum. Tetapi saya baru akan menyatakan posisi saya kalau saya sudah mengutarakan dan menjelaskan kepada Bapak Ibu data-data dari dalam Alkitab tentang pokok yang sedang kita bahas pada malam ini. Nah, jadi karena itu saya tahu Bapak Ibu punya pandangan ini, pandangan itu ya, tetapi jangan dulu bersikeras untuk menentang apa yang saya katakan, karena apa yang saya katakan ini baru permulaan, nanti kita ke depan baru sedikit-sedikit akan lebih mengerucut kepada satu titik yang akhirnya saya harapkan itu menjadi kesepakatan kita semua bahwa ternyata Allah itu ini gitu. Nah, demikian closing statement saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami sudah mendapat kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami belum masuk pada poin-poin penting yang harus kami ketahui tentang siapa Allah itu, tetapi pada malam ini kami sudah melalui satu pembukaan yang boleh menjadi
perangsang bagi pikiran kami untuk terus belajar sepanjang pelajaran ini, bahkan juga sepanjang umur hidup kami. Makasih Bapak untuk anak-anakmu yang dengan tekun mengikuti kelas ini. Tuhan tolong berkati mereka. Ada yang kerinduan yang besar tetapi harus juga mengerjakan tugas-tugas dari tempat di mana dia bekerja. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan maksimal dari kelas ini, tetapi juga mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka secara maksimal. Makasih Bapak, kami berdoa untuk channel Sema Adonai, supaya Tuhan pulihkan dan Tuhan kembalikan semua data-data, sehingga melalui channel ini maka banyak anak-anak Tuhan diberkati, Injil Kerajaan Allah disebarluaskan sampai ke penjuru-penjuru muka bumi. Semua anak-anak Tuhan yang ada di belakang layar yang mengoperasikan pelayanan ini, kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga. Demikian moderator dan semua orang yang sudah terlibat juga secara langsung, Tuhan berkati supaya kami dapat menjadi orang yang memiliki iman dan pengenalan yang benar akan Allah, sehingga dengan demikian kami dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memperkenalkan Allah kepada orang lain. Kami berdoa mengucap syukur untuk kelas pertama pada malam ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat Terima malam. kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pak Daniel selalu diberkati oleh Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu mengenai materi sejarah penebusan. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan untuk kelas ini di minggu depan tetap di hari yang sama, yaitu di hari Jumat di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk pada sesi yang kedua ya Pak Daniel ya, dari materi pembelajaran malam ini. Jadi Bapak Ibu tetap hadir ya, jadi bisa mendapat ilmunya secara utuh ya akan materi teologi proper ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dan Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.